Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita doa pengakuan dosa secara pribadi. Dan bersama mari kita berdoa pengakuan dosa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penyegar iman dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 14. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Mari kita doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terus mengalir kasih Tuhan, tidak pernah berhenti. Kita yakini imani dalam pergumulan. Kasih-Nya seperti sungai, berkat-Nya kuasa-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, lebih semangat berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang,
tetap berdiri. Kita beresponsoria Amsal 3 ayat 1-10. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh dari bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, dengan tegas dan dengan beriman penuh mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama kita ucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Epistel diambil dari Ibrani 7 ayat 1-10. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah harinya, tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji.
memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia lama, manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Warta jemaat kita pada minggu ini, pimpinan jemaat, pengurus jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Dari panitia kebaktian, ibadah umum, ibadah raya kita offline di gereja mengundang semua yang hadir, semua untuk hadir di sekitar Banjarmasin, Jalan Es Parman, dan yang membutuhkan setiap pelayanan gereja, mari bisa menghubungi Bapak Pendeta di sini, dan ibadah juga disiarkan melalui FB dan YouTube GMI Immanuel Banjarmasin. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mohon jemaat mempersiapkan diri untuk menerima roti dan anggur. Seksi sekolah minggu akan mengadakan Rabu Gembira setiap pukul 5 sampai 5.30 WITA secara WA online oleh Ibu Evi. Dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi, Tuhan gereja kita yang tidak jelas status gerejanya, belum percaya, dan juga belum dibaptis atau sidi dan memerlukan doa serta perkunjungan, dapat menghubungi Bapak Pendeta seperti di warta tertera. Selamat ulang tahun di bulan November kepada Ibu Novia Daud. Dan persekutuan doa pada hari Kamis pukul 8 di gereja. Dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kita akan melihat, akan mengadakan setiap hari Jumat pukul 5 WITA via Zoom, katekisasi CD. Pokok-pokok doa, syafaat, dan bacaan Alkitab dapat kita ikuti sebagai tanda kita melakukannya dengan setia, dan kita melakukannya sebagai tanda kita anak Tuhan yang mengasihi gerejanya. Mari kita juga menyimak dari kehadiran dan persembahan pada minggu lalu yang hadir 28 orang. Pelayan dan persiapan ibadah untuk minggu depan dapat kita lihat pada jadwal di warta kita, dan yang akan melayani firman adalah Bapak Pendeta James Damani untuk minggu ini dan minggu depan. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, Dia yang besar. Kita agungkan dalam pujian. Bukan
kami satu persatu. Engkau Allah yang luar biasa, Bapa kami yang di surga. Kami sujud sembah dan pujikan nama-Mu. Kami mengaku Bapa bahwa karena kelayakan-Mu dan permakluman-Mu, kami boleh hadir dalam hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyampaikan banyak permohonan kami kepada Tuhan. Baik bagi seluruh dunia yang dilanda COVID, kuasa Tuhan menaungi semua anak-anak-Mu untuk tetap bersaksi. Dan pemeliharaan Tuhan juga atas negara Prancis, Tuhan yang berdaulat atas anak-anak Tuhan dan yang mengasihi setiap orang untuk bertobat, berpaling kepada Allah yang benar. Ya Juru Selamat kami Yesus Kristus, kepadamu kami serukan supaya orang-orang yang belum percaya boleh mengaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Indonesia, Tuhan sertai Bapak Presiden kami dan seluruh aparatnya dalam menghadapi terorisme, radikalisme. Teguhkan, kuatkan, dan juga Tuhan pakai setiap anak Tuhan untuk berperan seperti seturut kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah Bapa para hamba-Mu mulai dari bisop, pendeta, guru Injil dan seluruh majelis pengurus komisi untuk tetap semangat di dalam beribadah dan mencari inovasi baru di masa pandemik ini. Dan setiap kesulitan gereja Engkau yang meniliknya Bapa. Demikian juga dengan GMI Immanuel Banjarmasin yang merindukan akan kebutuhan laptop, akan tempat ibadah yang tetap, akan dana untuk operasional gereja dan juga tempat ibadah. Dan kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin konferensi resort yang sudah berlangsung. Bagi Tuhan segala kemuliaan, setiap keputusan berasal dari-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan setiap hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat untuk tetap terus melakukan kehendak Tuhan, melakukan kesetiaan ibadah, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, saat teduh di dalam hubungan intim dengan firman Tuhan. Kami berdoa setiap jemaat-Mu mampu menyembah Engkau senantiasa dan selalu melakukan kehendak Tuhan atas hidupnya. Kami berdoa untuk yang sakit, baik Ibu Novi sakit tumor dalam perut, kaki Ibu Iwa, dan juga Ibu Sarah dan juga Ibu Migang dengan kekuatan yang dari Tuhan bisa melakukan kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak angkat sakit penyakit ini ya Bapak. Juga Ibu Meti yang sakit pada bagian mah dan perutnya Bapak. Kuasa Tuhan bekerja untuk Ibu Meti sehingga ia boleh percaya Yesus secara sungguh-sungguh dan beriman teguh. Berkati Ibu Riz dan seluruh kakaknya dalam membimbing untuk percaya dan datang ke rumah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak Tuhan yang bekerja di mana mereka harus bersaksi sendirian. Heru di kondangan, Evan di Tabalong, dan juga Ica di Batu Licin, dan juga jemaat-Mu yang lain ya Bapa yang berjuang bersaksi. Tuhan teguhkan mereka tidak sendirian, Kau sertai setiap langkah mereka, lindungi. Dan akhirnya Bapa kami rindukan gereja Tuhan, rumah Tuhan boleh juga ada di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan menolong juga pendidikan TK di Meratus. Kuasa Tuhan boleh bekerja lewat penginjilan. Berkati Bapak Pendeta Erwin Lau. Kuasa Tuhan boleh mengalami oleh anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan
Mari kita menyatakan kerinduan akan firman. Pelita bagi kaki, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kita berdoa. Firman-Mu ya Bapa di surga yang terus menguatkan, meneguhkan dan menopang setiap kami, dan khususnya pada pagi ini kami dapat mengalami kasih karunia-Mu, bangun pagi dan menikmati anugerah-Mu, sehingga kami dapat bersukacita datang ke rumah Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, firman Tuhan yang ditaburkan melalui mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin dan jemaat yang beribadah di gereja dapat mengalami sukacita. Demikian dengan di rumah-rumah dan di berbagai tempat. Kuasa pemeliharaan anugerah rahmat yang besar sama-sama kami alami ya Tuhan. Biarkan firman-Mu masuk ke dalam diri kami dan berproses menjadi satu tekad yang kuat seperti karakter Kristus yang rendah hati. Ajarkan kami rahasia dan misteri ini ya Tuhan, agar kami dapat terus melakukan kehendak-Mu di tengah dunia yang semakin berubah dan tidak menentu ini. Topang dan tolong kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Segala puji, hormat dan kemuliaan untuk Tuhan kita, dan kita dapat terus beribadah sampai dengan hari ini dengan berbagai sarana dan terobosan-terobosan yang disiasati oleh gereja dengan segala hikmat, sehingga kita dapat beribadah seperti pada pagi hari ini. Nats firman Tuhan pada saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita sekalian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia telah merendahkan dirinya dengan tema hubungan dengan Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, salah satu karakter Tuhan yang bisa dialami dan dilihat oleh manusia ketika Yesus mendemonstrasikan satu karya yang sungguh teramat luar biasa. Disebutkan pada bagian firman Tuhan ini, merendahkan diri
dan taat sampai mati. Satu demonstrasi yang manusia secara umum, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk melakukan taat sampai kematian. Bahkan disebutkan di sini merendahkan diri. Kita tahu Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu adalah pemilik alam semesta. Dia bukan saja bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi lebih daripada itu dia pemilik. Owner disebutkan. Tetapi dalam kepemilikan itu ada satu yang perlu kita pelajari dari karakter Tuhan Allah, tetapi juga yang menjadi keinginan Tuhan Allah atas kita, yang bisa dipraktekkan dan didemonstrasikan, yaitu kerendahan hati. Satu karakter yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dengan satu tujuan bermanfaat untuk manusia. Kerendahan hati Tuhan Yesus ini bukanlah kerendahan hati supaya dia mendapat satu kehormatan atau kemuliaan, atau demonstrasi yang dilakukan Tuhan Yesus supaya mendapat pujian. Tentu dalam hal ini dari si iblis atau dari seantero alam semesta, bahwa dia telah menunjukkan satu demonstrasi menjadi manusia, dan dalam keadaan manusia dia disebutkan mengalami satu masa penderitaan di atas kayu salib. Bukan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mendemonstrasikan perkara-perkara itu karena semata-mata dirinya mempunyai karakter yang demikian. DNA-nya atau potensi dirinya memiliki karakter yang rendah hati. Tetapi itu bukan sesuatu karakter yang khusus untuk dia saja, tetapi bagi semua orang yang terhisap, yang terikut atau yang mendapat bagian dalam Tuhan Yesus melalui konfesi, pengakuan dengan mulut dan percaya dalam hati, maka sebenarnya bagi orang itu berlaku hal yang sama, memiliki DNA untuk rendah hati. Rendah hati ini, Bapak Ibu, bukan sekedar seperti seolah-olah dia memiliki satu posisi daripada orang lain yang lebih rendah. Tetapi rendah hati ini adalah sesuatu yang dipraktekkan bermanfaat bagi orang lain. Itulah rendah hati, Bapak Ibu. Ini ayat-ayat sebelumnya tentang kerendahan hati, seperti tadi sebelum disimpulkan di ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Beberapa hal kita perhatikan di sini sebagai tanda kerendahan hati yang ilahi. Satu, kerendahan hati yang mulia, yang patronnya adalah dalam diri Tuhan Allah itu sendiri, tetapi menjadi berkat bagi setiap mereka yang ada di dalam Kristus. Hal itu bisa didemonstrasikan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi berbicara tentang kerendahan hati bukan menurut perspektif kita sendiri. Berbicara tentang kerendahan hati bukanlah supaya kita seolah-olah menunjukkan kita lebih daripada yang lain. Bukan. Tetapi kerendahan hati ini, bahasa kerennya, mendatangkan kemaslahatan bagi umat.
mendatangkan berkat bagi mereka yang mengerjakannya di dalam Yesus. Itulah yang disebut di sini dengan kerendahan hati. Yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pikiran dan perasaan di dalam dirinya untuk menjadi berkat. Ini berbicara tentang keilahian Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan kita itu tidak egois. Di dalam singgasana kerajaannya yang maha itu, Dia menciptakan segala sesuatu alam semesta termasuk bumi, manusia dan segala isinya dengan satu tujuan, menjadi berkat. Maka analogi sederhananya Bapak Ibu saudaraku, tidak ada sebenarnya keharusan bagi Tuhan Allah menciptakan semuanya termasuk kita manusia dan Adam dan Hawa yang Dia sudah tahu akan jatuh dalam dosa, tapi Dia tetap ciptakan. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, semua dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam kekekalan agar mendatangkan berkat. Berarti Bapak Ibu saudaraku menginspirasi kita hari ini sebagai orang percaya. Jikalau Tuhan Allah menginisiasi segala yang dikerjakannya dengan kemahaan itu demi satu tujuan menjadi berkat, maka bagi kita berlaku prinsip yang sama. Tujuan dan goal setting dari hidup kita adalah menjadi berkat, Bapak Ibu saudaraku. Pikiran dan perasaan, dua hal yang sering berbeda dalam diri manusia, dampak dari dosa yang diterima dari Adam dan Hawa. Tetapi kemudian dipulihkan di dalam Yesus tatkala seseorang itu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, atau dengan kata lain rekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan ketika dia pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka pikiran dan perasaannya menjadi pikiran dan perasaan yang bersumber datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudaraku, disebutkan pada bagian ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Memang Bapak Ibu saudara, saya mempunyai milik dan kebebasan melakukan atau memakan berbagai jenis makanan yang mendatangkan kesenangan bagi saya menurut saya. Misalnya saya memakan daging babi, saya memakan daging anjing dengan segala varian masakannya, yang dipanggang, disaksang, dirica-rica. Saya suka semua varian-varian tersebut. Tetapi jikalau ada orang tersandung dengan perkara makanan saya berhak dan mempunyai kuasa untuk menenteramkan dan menertibkannya, berhenti tidak memakannya demi orang tersebut datang kepada Kristus. Itu contoh yang sederhana dari ayat yang ke-6 yang dilakukan Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Teramat sering dan banyak kita manusia mengalami ego ketika kita mempertahankan sesuatu yang menurut kita benar, tetapi telah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan itu bertolak belakang dari apa yang telah dilakukan, didemonstrasikan oleh Tuhan Allah dalam singgasana keilahiannya yang kekal itu. Tidak kurang satu apapun juga, tetapi Dia datang menjadi manusia
satu penurunan derajat yang sangat kontras Bapak Ibu. Ilahi menjadi manusia. Beberapa penafsir Alkitab menyebutkan ini sebagai bagian perendahan hati yang belum pernah terjadi dimanapun kecuali dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jangankan yang ilahi menjadi manusia, dalam manusia sendiri penurunan derajat status membuat kita menjadi tidak nyaman, tidak bisa menerima dengan sukacita. Apakah ada di antara kita yang memiliki pangkat A kemudian diturunkan menjadi pangkat B misalnya, sukacita menerimanya? Tidak ada. Bahkan apakah ada di antara kita yang sukacita menerima satu jabatan kemudian diturunkan menjadi jabatan lain yang lebih rendah? Apakah kita bisa sukacita menerima itu? Dalam kemanusiaan Bapak Ibu Saudaraku sulit diterima. Itulah sebenarnya banyak orang yang masuk dalam golongan barisan sakit hati. Dulu dia mempunyai satu kinerja, karya yang begitu menanjak, kemudian oleh karena satu dan lain hal harus berhenti. Lalu kemudian naik panggung orang lain yang pertama tadi tidak lagi terdengar beritanya, ataupun tidak mendapat tempat. Terkadang begitulah terjadi kumpulan barisan sakit hati. Bukan persoalan di gereja saja, tetapi juga di tata kenegaraan, di kemasyarakatan, dimanapun. Yang namanya penurunan derajat itu tidak sesuatu yang disukai. Oleh karena itu pada bagian firman Tuhan ini kita diajarkan belajar dari Tuhan Yesus dalam kemahaannya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi datang menjadi manusia yang ilahi ke golongan manusia. Kalau tadi kisah golongan sesama manusia pun tidak terima. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku firman Tuhan ini disampaikan? Pertama, agar jemaat di Filipi itu mengerti bagaimana mereka setelah di dalam Kristus, sekarang mereka harus belajar dari Sang Kristus untuk hidup belajar rendah hati satu dengan yang lain Bapak Ibu. Sehingga kalau kita perhatikan dari materi atau isi dari firman Tuhan ini, baik dari salam, doa ucapan syukur di pasal 1, ada disebutkan di sana berjuang. Ya, hanya hendaklah kehidupanmu berpadanan dengan Injil Kristus dan seterusnya. Kepada jemaat di Filipi, Tuhan menginginkan, tentu ditulis oleh hambanya Rasul Paulus. Jadi ini bukan soal isi dan kemauan Rasul Paulus. Banyak orang mengkhotbahkan Rasul Paulus. Ini bukan soal berbicara Rasul Paulus Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memakai hidup Rasul Paulus, ya. Tuhan menginginkan segala yang terjadi yang diinginkan Tuhan dalam keilahiannya itu dituliskan oleh seorang rasul, iya. Tapi ini firman Tuhan. Makanya sedikit perbedaan liberal dengan Injili Bapak Ibu. Jikalau ini semua berbicara tentang Rasul Paulus, tidak ada Tuhan perannya di sana, maka terjadi dari teks. Dan itulah yang membuat kita kadang tidak mengalami satu kemajuan dan perjumpaan dengan firman secara luar biasa. Tidak ada roh yang memimpin Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di sini dikatakan sekalipun dalam kondisi telah di dalam Kristus, maka untuk memiliki kerendahan hati itu harus berjuang. Dengan kata lain, dikerjakan Bapak Ibu. Jadi kalau rendah hati tidak ada dikerjakan, kalau dia hanya bertapa di gua, menyendiri di rumah, tidak bertemu orang lain, tidak akan kelihatan kerendahan hatinya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada bagian yang kedua ini, Tuhan mengajarkan kita sekali lagi, tidak mungkin kita bisa rendah hati kecuali kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang sudah bersaksi tentang kerendahan hati Tuhan yang masuk ke dalam dirinya sehingga dia mampu untuk rendah hati dalam hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, disebutkan di ayat yang ke-7 sebagai nats ayat bagi kita hari ini, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Berarti berbicara tentang kerendahan hati itu adalah menjadi sama dengan yang paling rendah. Tuhan Allah membuat dirinya rendah sama dengan manusia. Yang ilahi telah menjadi manusia. Maka Bapak Ibu Saudaraku, ini merupakan satu pergulatan yang serius. Sama seperti kita mau merendahkan diri, kita harus menempatkan pada posisi yang paling rendah. Kalau kita bekerja di kantor, apa kira-kira jabatan yang paling rendah di kantor? Semua setuju menyebut office boy, pesuruh. Maka jikalau kita ingin mengalami satu keadaan yang rendah hati, mesti menempatkan diri seperti pada job office boy tersebut. Bagaimana dengan di gereja? Apa yang paling rendah di gereja? Pelayan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kesed. Dan itu Bapak Ibu Saudaraku hampir sama pengertiannya dengan kain atau lap kaki yang ditaruh di depan rumah. Dalam tradisi orang-orang Yahudi, sebelum masuk ke dalam rumah, dia harus mencuci kakinya dan mengelap dengan kain itu. Itulah kesed, itulah pelayan. Maka di gereja juga berlaku hal yang sama. Setiap murid atau anak-anak Tuhan harus menempatkan diri sebagai pelayan, kesed satu dengan yang lain. Maka itulah tanda satu kerendahan hati. Teramat sering kita menemukan hal yang bertolak belakang. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar rendah hati seperti kesed itu sendiri. Satu demonstrasi yang telah dipraktekkan oleh Tuhan dari keilahian telah menjadi manusia. Satu status yang sangat jauh berbeda, Bapak Ibu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan pada bagian ini terlihat jelas hubungan kita dengan Kristus. Ketika Tuhan mengatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Satu pola hidup yang sangat sederhana. Tujuannya adalah menjadi berkat bagi orang lain sekalipun melewati satu pengorbanan. Menjadi berkat bagi orang lain sekalipun kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Bukti kerendahan hati kita dimulai dengan mengasihinya dalam masa-masa susah di hidup kita. Termasuk ketika kita sudah melewati masa-masa susah dan kita mulai mengalami hidup kemakmuran. Jangan lepas kerendahan hati yang telah kita terima dari Tuhan. Menempatkan Dia sebagai penguasa tunggal, sekalipun kesulitan mendera, sekalipun ada kesenangan melimpah, kita tetap fokus rendah hati
kepada Tuhan. Kerendahan hati ini akan terlihat ketika panggilan Tuhan menggema dengan berbagai panggilan yang telah kita terima. Mulai dari panggilan melayaninya secara pengorbanan tenaga, panggilan untuk mengasihinya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, dan panggilan nilai-nilai pengorbanan ketika Tuhan meminta kita turut serta ambil bagian pada orang lain yang kesulitan, gereja yang sedang membutuhkan, dan orang-orang lain yang mengalami banyak persoalan hidup. Sekalipun ada banyak kesulitan hidup, kesetiaan kepadanya tidak goyah. Itulah tanda kerendahan hati kita di hadapannya. Sekalipun kita dalam kesenangan ataupun kesusahan, kesulitan, kita tetap mengasihinya. Kita tetap beribadah. Kita tetap berdoa. Kita tetap berkelas meeting. Maka Bapak Ibu, satu kerendahan hati yang kita demonstrasikan dalam hal yang terbaik di hidup kita. Tuhan menolong kita, dan sebentar kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan diri untuk menerimanya dengan sukacita. Sebab Tuhan memanggil kita sehidangan dengan Dia. Tuhan memanggil kita untuk mengalami satu terobosan melalui perjamuan kudus yang Dia sediakan untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu mengajarkan kami hari ini rendah hati. Tolonglah kami Bapa mempraktekkannya. Sekalipun sulit, tapi ajarkan kami dan bimbing kami melakukannya ya Tuhan, dalam segala hal. Dan sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Urapilah kami semua Bapa di surga. Tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Pada kaki salibnya
daripada dosamu dan ingin mengasihi sesama manusia dan berniat akan setia dalam hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci, marilah dengan iman terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah dengan rendah hati dan mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa kita. Kita ucapkan bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengakui akan banyaknya dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat dalam pikiran, perkataan dan tingkah laku kami, sehingga tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang penuh kasih. Ampunilah kami, tolonglah kami. Tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepada-Mu dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepada-Mu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihani, ampuni dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkan dan kuatkanlah kami di dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Alkitab bagi mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajib bagi kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, sebab itu beserta malaikat-malaikat dan bala surga kami puji dan besarkan nama-Mu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Allah Tuhan serta sekalian Allah, penuhlah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagi-Mu ya Tuhan yang Maha Tinggi segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena kasih-Mu yang besar memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas kayu salib untuk penebusan kami, oleh persembahannya yang sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, sudah membuat kurban penuh dan sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Dengarlah kami Bapa yang penuh kasih. Dengan rendah hati kami memohon kepada-Mu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam mengingat akan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia, yang pada malam Dia serahkan diambilnya roti, dan sesudah Ia mengucapkan syukur dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman.
diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama sebelum kita menerimanya. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu, kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tetapi Engkau-lah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya turut serta di dalam peringatan ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya dan dapat semakin menyerupai Tuhan serta dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang mengasihi Tuhan, meja Tuhan telah tersedia dan Tuhan mengundang kita sehidangan dengan Dia. Mari kita mempersiapkan diri. Mari kita, Bapak Ibu, mempersiapkannya. Mari kita angkat roti kita. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui iman dan dengan ucapan syukur. Minumlah. Mari kita angkat cawan kita. Tuhan Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Ambil dan minumlah. Jadikanlah suatu peringatan bahwa Kristus telah mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan pengampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain dari kesengsaraannya,
demi pengorbanan dan kematian anakmu Yesus Kristus yang darahnya tercurah. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, tubuh dan jiwa kami kepadamu, menjadi satu kurban yang patut, suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum dari unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi anugerah-Mu dan berkat-berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak mengorbankan sesuatu kepadamu oleh sebab dosa-dosa kami mohon kepadamu agar Engkau menerima kewajiban dan pelayanan kami ini. Karena kami tahu bahwa ini bukanlah karena jasa-jasa kami sendiri, melainkan oleh sebab pengampunan dosa-dosa kami. Oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi, dan sejahtera di atas bumi di antara orang-orang yang diperkenankannya. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang agung dan kasih setia-Mu melimpah dalam kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menanggung dosa-dosa seluruh umat-Nya, kasihanilah kami ya Tuhan, dan terimalah doa permohonan kami ini di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyerahkan persembahan kita, baik persepuluhan kita, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan yang telah kita niatkan kepada Tuhan. Maleakhi 3 yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ingat
mengumpulkan baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain persembahan. Kami mempersembahkan bukan karena Engkau berkekurangan ya Tuhan, tetapi karena Engkau ingin mengajarkan kami untuk mentaati firman-Mu. Mempersembahkan yang patut kami persembahkan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mempersembahkan yang terbaik bagi kami. Dan semua yang kami miliki datangnya daripada-Mu. Sekalipun di dalam masa kesulitan, masa pandemik ini, kami tetap bersyukur karena Tuhan memelihara dan menopang menolong kami, dan kami mempersembahkan selalu yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, beri hikmat, menata kelola oleh gereja-Mu, sehingga digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja yang menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi umat. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.